Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdallah Nancu dengan NIM L131231150. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan komunikasi kehutanan di kelas KHTB. Di dalam video ini saya akan memberikan wawasan tentang pentingnya mengurangi deforestasi untuk menjaga kelestarian alam. Sebelum masuk ke topik selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu deforestasi. Jadi, deforestasi adalah hilangnya hutan akibat penebangan, pembakaran, atau konversi lahan untuk penggunaan lain seperti pertanian atau pertambangan. Jadi, secara garis besar, deforestasi adalah penggundulan hutan. Dampaknya, deforestasi berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Jadi, deforestasi ini menyebabkan dampak yang buruk dalam segi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Dampak deforestasi bagi lingkungan. Yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Hilangnya hutan menyebabkan kepunahan. Jadi di dalam hutan ini terdapat flora dan fauna yang harusnya kita dapat melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna tersebut yang terdapat di dalam hutan. Jika terjadi deforestasi, otomatis flora dan fauna keanekaragaman hayati yang harusnya kita lindungi juga akan ikut punah akibat dampak dari deforestasi tersebut. Kedua, perubahan iklim. Hutan menyerap karbon dioksida. Deforestasi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Jadi, perubahan iklim ini terjadi akibat dampak dari deforestasi tersebut. Terjadinya panas yang berkelanjutan itu salah satu dampak dari deforestasi. Ketiga, erosi tanah dan banjir. Tanah yang terbuka rentan terhadap erosi, menyebabkan banjir dan sedimentasi sungai. Jadi deforestasi juga akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran aliran sungai. Sungai akan meluap dan akan terjadi banjir. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai atau das, itu akan sangat merasakan dampak tersebut. Terjadinya banjir yang akan langsung mereka rasakan. Faktor-faktor penyebab deforestasi. Penebangan liar. Penebangan kayu tanpa izin dan tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan hutan besar-besaran. Penebangan liar ini harus kita hindari dan kita jaga hutan kita agar tidak terdapat penebangan liar. Karena pohon-pohon yang tumbuh di dalam hutan ini, jika terjadi penebangan liar, itu akan menyebabkan salah satu penyebab terjadinya deforestasi, yaitu pengundulan hutan. Kedua, konversi lahan. Hutan diubah menjadi lahan pertanian, pertambangan, atau infrastruktur, dapat mengurangi luas hutan. Ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang disengaja atau akibat kelalaian menyebabkan kerusakan hutan dan kehilangan vegetasi. Jadi sebagai masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan, harus menjaga hutan kita agar tidak terjadi kebakaran. Seperti itu. Kebijakan dan upaya pemerintah dalam menanggulangi deforestasi. Yang pertama, reboisasi. Menanam kembali pohon di lahan yang telah gundul untuk memulihkan vegetasi hutan. Nah, pemerintah juga ikut
melakukan kebijakan, terutama di Kementerian Kehutanan, itu mereka akan memberikan bibit-bibit kepada masyarakat agar masyarakat bisa menanam pohon di tempat yang telah di lahan yang telah gundul akibat terjadinya deforestasi. Kedua, peraturan dan kebijakan. Penerapan peraturan yang ketat untuk melindungi hutan dan melarang penebangan ilegal. Nah, jadi di setiap hutan yang diawasi oleh pemerintah itu bisa menanggulangi terjadinya deforestasi. 3. Program insentif. Memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga hutan seperti program penghijauan. Nah, program penghijauan ini seperti pemerintah memberikan bibit kepada masyarakat untuk melakukan program penghijauan. Jadi masyarakat juga akan ikut ambil peran dalam melestarikan hutan agar tidak terjadi deforestasi. Nah, ini dia peran masyarakat dalam melestarikan hutan. Yang seperti saya bilang tadi. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak deforestasi. Jadi para penyuluh-penyuluh kehutanan itu akan turun ke masyarakat, memberikan edukasi dan kesadaran bahwa pentingnya menjaga hutan agar tidak terjadinya deforestasi, penebangan liar yang menyebabkan pengundulan hutan. Seperti itu. Kedua, partisipasi aktif. Masyarakat terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan seperti penanaman pohon dan patroli hutan. Jadi selain polisi kehutanan, kita sebagai masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, harus memperhatikan hutan kita, menjaga hutan agar tidak terjadi penebangan liar yang menyebabkan pengundulan hutan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengolahan hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang pertama, penebangan selektif. Hanya menebang pohon yang sudah matang dan meninggalkan pohon yang lebih mudah untuk tumbuh. Jadi untuk melakukan penebangan itu harus memilih dulu, dilihat pohonnya lebih tua dan yang muda. Jadi yang ditebang yang tua saja dan yang muda itu ditinggalkan agar terjadi keberlanjutan vegetasi di hutan tersebut dan menanam. Yang kedua, reboisasi. Menanam kembali pohon yang ditebang untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Jadi setelah pohon ditebang, dilakukan lagi penanaman ulang agar terjadi keberlanjutan vegetasi di hutan tersebut. Ketiga, pemanfaatan hasil hutan non kayu. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar, dan buah-buahan. Penutup. Menjaga masa depan bumi kita. Dengan kerjasama, kita dapat mengurangi deforestasi dan menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang. Jadi, mari kita tingkatkan kesadaran dan aksi nyata untuk melindungi bumi kita. Jadi, marilah kita jaga hutan kita agar terjadi pelestarian hutan yang berkelanjutan untuk masa depan bumi kita. Jadi ya, baik, itulah hasil presentasi saya membahas tentang pentingnya mengurangi deforestasi untuk menjaga kelestarian alam. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.